Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini terambil dari Kolose 1 ayat 4-5. Begini firman Tuhan. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang pasti pernah membaca tentang iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Itu terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, Bapak Ibu, memang benar ayat tersebut ditulis oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Tetapi iman, kasih, dan pengharapan juga tidak salah, karena ada di dalam bacaan Alkitab kita hari ini di surat Paulus kepada jemaat Kolose. Apa yang menyebabkan Paulus menulis ketiga hal tersebut dengan urutan yang berbeda dalam kedua surat ini? Tentu kita harus melihat lebih dalam lagi. Dalam suratnya kepada jemaat Kolose, Paulus memulai dengan salam darinya dan Timotius kepada jemaat Kolose di ayat 1 dan 2. Bahkan Paulus dan Timotius selalu mengucap syukur kepada Allah setiap kali mereka berdoa bagi jemaat Kolose. Memang surat kepada jemaat Kolose ini tidaklah terlalu panjang, hanya 4 pasal. Akan tetapi dalam surat kepada jemaat Kolose ini, Paulus menunjukkan bahwa jemaat Kolose juga adalah jemaat yang penting bagi Paulus dan juga mendapat tempat di hati Paulus. Nah, apa yang membuat jemaat Kolose mendapat tempat di hati Paulus? Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di sini yang pertama, jemaat Kolose memiliki iman dalam Yesus Kristus di ayat 4a. Memang kekristenan mengenal bahwa kita diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang direspons melalui iman manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan oleh orang percaya adalah mengimani kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi manusia, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jemaat Kolose telah memiliki hal ini, dan karena itulah mereka dipuji oleh Paulus. Kedua, jemaat Kolose memiliki kasih kepada orang-orang kudus di ayat 4b. Kasih memang dapat diwujudkan ke dalam dua hal, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bahkan Yesus pun mengatakan bahwa hukum yang terutama dapat dirangkum dalam dua hal yang penting, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budi kita dan dengan segenap kekuatan kita, serta mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Di dalam Markus 12 ayat 30-31. Nah, ini kedua hukum yang terutama yang harus kita lakukan sebagai dasar kehidupan kita. Dan yang ketiga, jemaat Kolose memiliki pengharapan yang mulia tentang surga di ayat 5. Sebagai anak-anak Allah yang percaya tentang keselamatan jiwa, kita perlu dan harus memiliki pengharapan dan kehidupan kekal di surga nanti. Orang Kristen yang tidak memiliki pengharapan akan surga mungkin harus diragukan atas kekristenannya itu. Justru pengharapan itulah yang menuntun kita agar hidup kita bersungguh-sungguh dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjaga dan mengerjakan keselamatan kita dalam hidup kita. Dengan memiliki pengharapan yang benar, yaitu pengharapan yang didasarkan pada Injil, maka kita akan menjaga kehidupan kita agar tetap berpadanan dengan Injil yang benar yang telah kita dengar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah iman, kasih, dan pengharapan yang benar. Maka kita akan memiliki motivasi dan dasar yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, yang pada akhirnya akan membuat kita memiliki kerinduan untuk menyampaikan kabar keselamatan tersebut kepada orang lain yang belum mendengar Injil. Motivasi dan dorongan tersebut akan membuat
hidup kita menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Bahkan dalam kondisi tersebut, kita akan termotivasi untuk mendoakan orang lain agar mau terbuka bagi Injil, dan bahkan menjadi utusan-utusan Tuhan yang siap memberitakan Injil kepada orang lain, sehingga Injil tersebut akan semakin berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.